Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailahuddin Mertul Siregar, biasa dipanggil Kai. Saya mahasiswa Universitas Inaba, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya yang berjudul Gegar Budaya atau Culture Shock. Di sini saya izin bertanya, pernahkah kalian merasa bingung, canggung, atau tidak nyaman saat berada di lingkungan baru yang berbeda? Nah, itu merupakan salah satu dari fenomena gegar budaya atau culture shock. Di sini kita akan membahas tuntas, membedah apa itu gegar budaya atau culture shock, pengalaman, dan dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari gegar budaya atau culture shock. Jadi, gegar budaya atau culture shock adalah perasaan terkejut, canggung, atau bingung yang dialami seseorang ketika menghadapi budaya baru yang berbeda dari budaya asalnya. Istilah gegar budaya ini dicetuskan oleh antropolog bernama Kalervo Oberg pada tahun 1950. Oke, untuk penyebab gegar budaya secara umum adalah perbedaan bahasa yang menyulitkan komunikasi, lalu adat istiadat yang tidak familiar, serta kebiasaan hidup yang berbeda, yang berpengaruh pada nilai sosial yang bertentangan dengan budaya asal. Nah, di sini kita akan membedah tahapan gegar budaya atau tahap-tahap dari culture shock itu sendiri. Yang pertama adalah honeymoon. Jadi tahapan ini biasanya terjadi di awal, di mana seseorang datang ke lingkungan baru dan merasa senang, antusias, atau tertarik dengan segala hal yang berbeda. Misalnya, kita merasa kagum dengan makanan, pakaian, atau gaya hidup di tempat baru karena semuanya terasa menarik dan menyenangkan. Namun, rasa senang ini biasanya hanya berlangsung sementara sebelum mulai muncul tantangan adaptasi. Nah, untuk tahapan berikutnya ada distress stage atau sering juga disebut dengan krisis. Dalam gegar budaya, fase ini di mana seseorang mulai merasa kaget, bingung, atau tidak nyaman dengan budaya baru yang awalnya terlihat menarik. Pada tahap ini, seseorang bisa mengalami kesulitan komunikasi, kebingungan menghadapi aturan sosial, dan merasa frustasi. Ini adalah tahapan paling menantang dalam gegar budaya, tapi juga tahapan penting untuk proses adaptasi ke tahapan berikutnya. Lalu setelah melalui fase tersebut, kita menemui fase integration stage. Tahapan reintegration stage dimulai ketika seseorang sudah merasa kesal atau menolak budaya baru karena merasa tidak cocok atau tidak nyaman. Pada tahapan ini masih ada rasa frustasi, tapi mulai muncul usaha untuk memahami perbedaan meskipun belum sepenuhnya menerima. Lalu setelah kita menghadapi fase reintegration, sekarang kita menemui fase integration stage, di mana sudah tercapai bila mana seseorang mulai bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan budaya baru. Seseorang mulai merasa nyaman, bisa bergaul dengan orang sekitar, dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa stres yang berlebihan. Lalu setelah itu kita memasuki fase independent stage. Tahapan ini adalah di saat seseorang sudah sepenuhnya bisa hidup mandiri dan nyaman dalam budaya baru, tanpa merasa canggung atau tertekan. Seseorang bisa berpikir terbuka, menghargai perbedaan, dan menyeimbangkan identitas budaya asal dengan budaya baru. Nah, sebelum penutup, saya izin bercerita atau berbagi pengalaman saya tentang fase-fase saya mengalami culture shock. Jadi sebelum saya masuk ke dunia perkuliahan, saya memutuskan untuk tidak kuliah selama 1 tahun dan bekerja di perusahaan multinasional yang berbasis di Tiongkok atau Cina. Nah, sebenarnya sebelumnya saya sudah bekerja, namun di perusahaan lokal yang tidak
berbasis internasional. Nah, di sini setelah saya melakukan atau setelah saya tidak bekerja di sini, saya menyimpulkan bahwa ada banyak sekali perbedaan budaya. Dari pertama, budaya bekerjanya sudah beda, tingkat disiplinnya, dan lain-lain. Nah, yang membedakannya ialah sebagai contoh, ketika saya bekerja di perusahaan non-multinasional atau perusahaan lokal, lebih banyak kata maaf atau maklum ketika saya melakukan kesalahan. Nah, ketika saya bekerja di perusahaan multinasional ini, bila mana kita tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target atau tidak melakukan job desk yang ada, otomatis langsung kena marah atau kena tegur oleh atasan. Sedangkan di perusahaan lokal tidak dan lebih banyak kata maaf atau maklumnya. Nah, lalu perbedaan budaya yang kedua adalah budaya disiplin. Sebagai contoh, ketika saya bekerja di perusahaan multinasional ini, karyawan menerapkan sistem disiplin yang sangat tinggi, seperti datang lebih awal. Kayak contoh, toko atau perusahaan buka itu jam 9 atau jam 10. Nah, para pekerja sudah mulai berdatangan ke toko sekitar pukul 8, bahkan ada yang setengah 8 sudah ada di toko. Pada awal-awal saya merasa kaget, kenapa sih bisa segiat ini, bisa sedisiplin ini. Lalu setelah saya banyak berbicara dengan rekan kerja di sana, ternyata emang budaya disiplin sudah ditanamkan oleh atasan ke para pekerja. Saya kira awalnya hanya buat cari muka atau enggak kayak biar terlihat bekerja dengan lebih giat aja. Ternyata emang sudah budayanya di sana seperti itu. Ketika emang di perusahaan lokal, bahkan ketika ada karyawan yang telat atau mepet-mepet waktu jam masuk kerja, tidak ada teguran. Bahkan tidak ada efek jera buat mereka yang datang terlambat. Nah, di sini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa budaya disiplin di perusahaan multinasional berbasis Cina atau Tiongkok ini memang cukup disiplin dan ketat. Nah, selain itu, hmm, saya juga merasa seperti karakter mental terbentuk di perusahaan multinasional ini. Bahkan setelah saya keluar dari perusahaan ini, budaya-budaya yang mereka terapkan di perusahaan tersebut masih saya jalanin hingga saat ini. Dan memang banyak positifnya gitu, di luar ada dampak negatifnya juga, namun saya menerapkan hal-hal yang positifnya di dalam hidup saya. Nah, mungkin itu eh, pengalaman yang bisa saya share pada kalian. Langsung langsung ke penutup aja. Sebagai penutup, kita perlu memahami bahwa gegar budaya adalah hal yang wajar dan dapat dialami siapa saja saat berada di lingkungan baru. Namun, hal ini bukanlah hambatan, melainkan proses untuk bertumbuh dan belajar. Dengan kemauan untuk belajar, kemampuan beradaptasi, dan pengalaman, kita bisa melewati masa sulit itu dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Mari kita saling menghargai dan memahami perbedaan, karena keberagaman budaya adalah kekayaan yang dapat memperkuat kita sebagai masyarakat yang inklusif dan toleran. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata atau salah-salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.